Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Saya akan dibuka halaman 29. Al-aslu ar-rabi'u, landasan yang keempat. Landasan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat. Wujubu ta'ati wulati umuril muslimina ma lam ya'muru bima'siyatin. Wajibnya untuk mentaati ulil amri kaum muslimin selama mereka tidak melakukan maksiat. Ya, maka di sini disebutkan istilah ulil amri. Ya, siapakah ulil amri tersebut? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan taatlah kepada ulil amri kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat ini seorang sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menafsirkan kata-kata ulil amri dalam ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya ulil amri adalah para pemimpin kaum muslimin. Ya, para pemimpin. Baik itu khalifah, baik itu raja, baik itu presiden, baik itu perdana menteri atau apapun namanya, selama dia muslim dan dia memimpin kaum muslimin, itulah ulil amri. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati wujubu ta'ati wulati umuril muslimina ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Di antara landasan ahli sunnah wal jamaah adalah wajibnya mentaati ulil amri kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk maksiat. فَإِذَا أَمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُمْ فِيهَا. Ketika mereka memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh taat kepada mereka ketika itu. وَطَبَقَ طَاعَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِهَا. Namun tetap harus taat kepada mereka dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang selain maksiat. Maka di sini beliau menyampaikan dua hal penting dalam masalah taat kepada ulil amri. Yang pertama, tidak boleh taat kepada ulil amri dalam perkara maksiat. Ya, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia dalam bermaksiat kepada Khalik, bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Maka ketika ulil amri merintahkan maksiat, nggak boleh taat. Adapun perkara lain selain maksiat, baik itu perkara agama maupun perkara non agama, maka kita wajib taat. Ketika disuruh untuk berhenti di lampu merah, wajib taat. Ketika disuruh untuk membuat KTP, membuat kartu keluarga, membuat akta lahir, maka wajib taat. Ini termasuk cakupan ketaatan kepada ulil amri. Yang tidak boleh taat hanya satu, maksiat. Ini poin pertama. Poin yang kedua, kalau ulil amri memerintahkan untuk maksiat, atau si ulil amri tersebut melakukan maksiat, ya, maka kita tidak taat ya, dalam maksiatnya saja. Ya, adapun dalam perkara lain kita tetap taat. Ya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang, bahwasanya ketika ulil amri melakukan maksiat, atau dia memerintahkan kepada maksiat, langsung tidak ditaati 100%. Maka ini keyakinan yang keliru, ini pemahaman yang keliru. Karena tentunya ulil amri itu manusia. Ya, padahal Nabi bersabda, kullu bani adama khata. Setiap manusia pasti akan banyak melakukan kesalahan. Sebagaimana kita semua. Ya, setiap hari kita melakukan banyak dosa, banyak kesalahan.
Maka tidak mungkin kita mengharapkan ada ulil amri yang tidak pernah bermaksiat. Ya, tentunya ulil amri manusia ya pasti akan melakukan maksiat. Maka tidak mungkin kita mengharapkan atau kita mengatakan ulil amri yang boleh ditaati hanya yang tidak pernah maksiat, yang tidak pernah memerintahkan maksiat. Ini nggak mungkin ada, karena mereka itu manusia. Jadi yang benar tidak ditaati dalam maksiatnya saja. Adapun dalam perkara-perkara lain tetap ditaati ketika itu. Amalan biqaulihi ta'ala, dalam mengamalkan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Ya, surat An-Nisa ayat 59. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru alaikum abdun. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada ulil amri kalian. Walaupun yang menjadi ulil amri kalian adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Ya, hadis ini riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Wa yarawna anna ma'siyatal amiri al-muslimi ma'siyatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan bahwasanya andai kata ada orang yang bermaksiat kepada ulil amrinya, padahal ulil amrinya adalah seorang muslim, maka orang tersebut telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man asal amira faqad asani." Barang siapa yang taat kepada ulil amrinya, maka dia telah taat kepadaku. Barang siapa yang bermaksiat kepada ulil amrinya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa yarawna as-salata khalfahum, dan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bolehnya bermakmum kepada mereka, kepada ulil amri, walaupun mereka melakukan maksiat atau memerintahkan maksiat. Wal jihada ma'ahum, dan Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan wajibnya untuk berjihad bersama ulil amri. Jihad yang syar'i itu bersama ulil amri. Wad du'a lahum bis salahi, dan mendoakan ulil amri. Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan wajibnya mendoakan ulil amri kebaikan, ya, agar mereka salah, agar mereka menjadi orang yang saleh, wal istiqamati, dan agar mereka istiqamah. Maka hendaknya orang-orang yang mengaku Ahlussunnah hendaknya dia banyak-banyak mendoakan ulil amrinya. Ya, berharap pada Allah, minta kepada Allah agar ulil amrinya menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang istiqamah di atas agama. Ya, bukan malah mencelanya, bukan malah menggibahinya. Wa munasahatuhum wa munasahatahum, dan Ahlussunnah wal Jamaah juga berpandangan wajibnya untuk menasihati ulil amri dengan cara yang baik, yaitu dengan cara menasihati secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayan saha li sultanin bi amrin fala yabdu lahu alaniyatan." Barang siapa yang ingin untuk menasihati sultan, yang menasihati pemimpinnya dalam suatu perkara, maka jangan tampakkanlah terang-terangan. Jangan tampakkan terang-terangan. Walakin liya'khudha biyadihi fa yakhlu bihi. Namun hendaknya dia ambil tangannya dan berkhalwat dengannya, berduaan, empat mata dengannya. Fa in qubila minhu fadzaka. Kalau dia terima nasihat, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau nasihat tidak diterima, maka
orang yang menasihati ini telah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani. Maka kata Nabi dalam hadis ini, man arada ayan saha li sultanin bi amrin fala yabdu alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan nasihati terang-terangan. Nasihatilah diam-diam. Sebagaimana kita semua, kalau kita melakukan kesalahan, tentunya kita ingin dinasihati diam-diam. Bukan diumbar-umbar kesalahan kita, bukan kita malah dinasihati di depan publik. Itulah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, al-aslu al-khamisu, landasan yang kelima, tahrimu al-khuruji ala wulati umuril muslimina idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri. Landasan yang kelima dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haramnya memberontak kepada ulil amri kaum muslimin ketika mereka melakukan suatu penyimpangan yang bukan kekufuran. Min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara landasan Ahlussunnah wal Jamaah, tahrimul khuruji ala ulati umuril muslimina idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri. Haramnya untuk memberontak kepada ulil amri kaum muslimin ketika mereka melakukan suatu jenis penyimpangan yang belum sampai level kekufuran. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim fi ghairi ma'siyatin ma lam yahsul minhum kufrun bawahun. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada mereka dalam perkara selain maksiat, ya, ma lam yahsul minhum kufrun bawahun, selama tidak terjadi pada mereka kekufuran yang nyata. Ya, maka tidak boleh memberontak kepada ulil amri kaum muslimin kecuali kalau mereka melakukan kekufuran yang nyata, kufrun bawahun. Apa itu kufrun bawahun? Pertama, jenis kekufurannya jelas dalilnya. Jenis kekufurannya jelas dalilnya bahwasanya itu adalah perbuatan kufur. Perbuatan yang menyebabkan pelakunya kafir. Kemudian yang kedua, dilakukan secara terang-terangan, nyata. Lakukan oleh si ulil amri tersebut secara terang-terangan. Ya, maka contoh dari kufrun bawahun ini misalnya si ulil amri tersebut bersujud di depan patung dewa. Maka bersujud di depan patung selain Allah, di depan sesembahan selain Allah, ini jelas merupakan kekufuran. Kemudian dilakukan di tengah publik secara terang-terangan. Maka ini namanya kufrun bawahun. Maka ketika seorang ulil amri melakukan kufrun bawahun yang nyata, bukan sembunyi-sembunyi, bukan sesuatu yang masih samar kekufurannya, tapi nyata, jelas dalilnya dan dilakukan terang-terangan di depan banyak orang, maka ketika itu baru boleh memberontak kepadanya dengan syarat mampu untuk melakukan pemberontakan. Kaum muslimin mampu untuk melakukan pemberontakan. Ya, kalau misalnya seorang ulil amri melakukan kufrun bawahun, namun kaum muslimin dalam keadaan lemah tidak bisa menggantikan si ulil amri tersebut, maka juga tidak boleh memberontak karena mudaratnya lebih besar. Adapun kalau ulil amri melakukan maksiat, ya, melakukan kezaliman, merampas harta misalnya, menaikkan harga-harga, atau memusuhi para ulama misalnya, ya, maka tetap kita tidak boleh memberontak. Ya, kita nasihati mereka, perbuatan mereka salah, perbuatan mereka keliru, namun kita nasihati dan tetap tidak boleh memberontak. Bi khilafil mu'tazilati, berbeda dengan akidahnya Mu'tazilah, manhajnya Mu'tazilah, alladzina yujibuna al-khuruja 'ala al-a'immati, yang mereka mewajibkan untuk memberontak kepada para pemimpin. Idza irtakabu syai'an minal kaba'iri, kalau
para pemimpin tersebut melakukan dosa-dosa besar. Walau lam yakun kufran, walaupun belum sampai level kekufuran. Wa ya'tabiruna hadza minal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Dan mereka kaum Mu'tazilah beranggapan bahwasanya perbuatan mereka tersebut adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Wal waqi'u anna 'amal al-Mu'tazilati hadza huwa a'dhamul munkari. Namun realitanya perbuatan kaum Mu'tazilah ini justru adalah kemungkaran yang besar. Ya, Mu'tazilah ngakunya beramar ma'ruf nahi munkar, namun nyatanya mereka telah melakukan amalan kemungkaran yang paling mungkar. Lama yatarattabu alaihi min makhatira 'azimatin. Karena dari perbuatan tersebut diakibatkanlah banyaknya bahaya-bahaya yang besar. Minal fawda, berupa kekacauan masyarakat. Wa fasadil amri, dan rusaknya perkara-perkara. Urusan-urusan menjadi rusak. Ya, urusan pendidikan jadi kacau, transportasi kacau, ekonomi kacau, stabilitas keamanan kacau. Ya, gara-gara ada perbuatan memberontak, adanya demonstrasi, adanya peperangan, rakyat memerangi pemimpinnya. Di mana-mana terjadi kekacauan. Waqtilafil kalimati, dan timbullah perselisihan di antara masyarakat, perpecahan. Ada yang mendukung pemimpin, ada yang melawan pemimpin. Ada yang abstain, ada yang agak mendukung, namun ada juga yang agak melawan. Jadi beda-beda sehingga terjadi perpecahan di antara masyarakat. Watasallutil a'da, dan mengakibatkan musuh-musuh Islam bisa menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Karena stabilitas keamanan kacau, ya kemudian pemimpinnya misalnya dikudeta, ya kemudian kekuasaan kosong, sehingga muncullah celah negara-negara yang membenci negara kaum muslimin, ya, bisa menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Ini disebabkan adanya atau dimulai dari pemberontakan kepada para pemimpin kaum muslimin. Mudaratnya lebih besar. Ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah taat dan tidak memberontak kepada ulil amri muslim selama dia muslim, selama dia masih salat, maka kita taati, tidak boleh memberontak kepada dia walaupun dia melakukan kezaliman. Namun tetap kita nasihati dan kita katakan itu perbuatan yang salah, kezaliman yang dia lakukan itu salah, keliru, kita tidak setuju, kita tidak dukung kezaliman tersebut, dan kita nasihati sebisa kita, semampu kita, namun tidak boleh memberontak, tidak boleh mencelanya, tidak boleh menggibahinya. Ya, kita doakan juga agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dia, menjadikan dia orang yang soleh, dan menjadikan dia orang yang istiqomah di atas agama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.